Pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2023 itu akan dibuka pada tanggal 17 September 2023. Jadi karena sekarang udah tanggal 4, jadi waktunya udah nggak banyak lagi ya teman-teman ya. Sekitar kurang dari 2 minggu lagi kita sudah melakukan pendaftaran di CPNS dan P3K tahun 2023. Nah yang jadi masalahnya adalah, Kak gimana sih caranya untuk mengatur strategi supaya bisa lulus di CPNS dan P3K tahun 2023? Karena yang sudah aku sering bilang teman-teman, kadang-kadang orang pintar itu kalah dengan orang berstrategi. Jadi teman-teman harus tahu nih, strategi apa yang tepat untuk bisa mengalahkan saingan teman-teman. Nah, untuk strategi-strategi yang aku kasih tahu ini based on pengalaman aku di CPNS tahun 2019 dan CPNS tahun 2021. Strategi yang pertama adalah teman-teman harus riset nilai-nilai CPNS di tahun-tahun sebelumnya. At least 2 tahun CPNS sudah berlangsung. Jadi bisa riset di tahun 2019 dan tahun 2021. Nah, kebetulan aku itu ikut CPNS di tahun 2019 teman-teman. Jadi aku tuh baru kelar kuliah itu di tahun 2019. Nah, waktu itu karena aku belum banyak riset, aku jadi cuman cari-cari aja kira-kira instansi mana sih yang peluang masuknya besar, terus dari segi benefit juga besar, dan aku ngerasa peluang untuk lulusnya bisa besar gitu di situ. Nah, akhirnya aku cari-cari dan aku dapat instansinya adalah Mahkamah Agung. Jadi tahun 2019 aku mendaftar CPNS di Mahkamah Agung. Nah, ternyata ketika aku tes lulus passing grade, nilainya keluar. Dan pas nilainya keluar, ternyata aku nggak masuk ke seleksi kompetensi bidang. Karena dari seleksi kompetensi dasar ke seleksi kompetensi bidang, itu cuma diambil 3 dari kebutuhan formasi. Jadi kalau kebutuhannya itu cuma 2, yang diambil 6. Kalau kebutuhannya itu 5, yang diambil 10. Nah, Mahkamah Agung ini kebutuhannya banyak banget teman-teman. Cuman karena kebutuhannya banyak, aku ngerasa kayak yang daftar ke sana juga lumayan banyak. Terus aku coba lihat-lihat nilai-nilai yang lain. Kalau di instansi lain tuh nilainya sebenarnya seberapa tinggi sih atau seberapa bagus sih? Apakah nilaiku waktu itu memang kecil atau memang sebenarnya kalau di instansi lain bisa masuk gitu? Nah, ternyata teman-teman pas aku cek di salah satu instansi yang aku suka juga, yaitu Pemprov DKI Jakarta, ternyata nilaiku banyak masuk teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini perbandingannya, ini nilai aku di Mahkamah Agung, teman-teman bisa lihat Rifki Hadian nilainya 362, dan coba kita lihat di instansi Pemprov DKI Jakarta. Ini untuk nilai-nilainya. Nah, nilai-nilainya masih kurang dari nilai aku kan. Jadi sebenarnya aku masih bisa masuk nih kalau aku milih di Pemprov DKI Jakarta. Cuman ya udah, nanti aku ngerasa kayak udah nih persiapin lagi di CPNS tahun 2021. Oke, yang kedua, teman-teman harus riset juga daftar-daftar instansi yang peminatnya banyak teman-teman. Nah, kalau peminatnya banyak biasanya beberapa instansi tersebut adalah instansi favorit yang dimana masuknya menurut aku lebih susah dibandingkan instansi-instansi yang sepi peminatnya. Biasanya kenapa sih instansi tersebut banyak peminat? Yang pertama mungkin dibuka untuk formasi jenjang pendidikan SMA, atau yang kedua mungkin dari segi benefit dan salary itu lebih besar dibandingkan instansi-instansi yang lain, atau mungkin yang kedua dari segi tunjangan itu juga lebih besar dibandingkan instansi-instansi yang lain. Jadi kita benar-benar harus jeli banget nih kira-kira dari beberapa instansi yang ada, berapa banyak instansi yang pas buat kita dan kita bisa menerima dari benefit yang diberikan oleh instansi tersebut. Karena banyak juga teman-teman di CPNS tahun sebelumnya atau P3K tahun sebelumnya karena ngerasa apa yang didapatkan itu nggak sebesar dari yang diharapkan. Yang ketiga, teman-teman harus tahu ambang batas nilainya. Untuk yang ikut CPNS harus tahu di SKD, seleksi kompetensi dasar, ambang batas nilainya berapa. TU-nya berapa, TWK-nya berapa, TKP-nya berapa. Teman-teman bisa lihat di sini, ini untuk ambang batasnya. Dan untuk P3K ambang batasnya berapa, kemampuan teknisnya berapa, sosial kulturalnya berapa, wawancaranya berapa, teman-teman bisa lihat secara menyeluruh di sini. Keempat, yang harus teman-teman tahu ada subtes-subtes yang diprioritaskan teman-teman. Maksudnya apa Kak? Kalau misalnya nilai teman-teman sama, itu akan lebih diprioritaskan TKP dulu, kepribadian dulu, yang kedua intelijensi dulu, yang ketiga baru wawasan kebangsaan. Jadi kalau nilainya sama nih, case-nya nih kayak gini nih, coba teman-teman lihat, itu yang akan diprioritaskan yang TKP-nya lebih besar, yang kedua yang TU-nya lebih besar, yang ketiga yang TWK-nya lebih besar. Yang kelima, yang gak kalah penting juga adalah teman-teman harus punya strategi belajar yang efektif. Maksudnya gimana Kak? Memang sih kadang-kadang ada yang kita lihat gak belajar tapi tiba-tiba nilainya bagus. Ada yang udah belajar keras tapi ternyata nilainya gak bagus. Tapi menurut aku, sebenarnya yang terpenting itu bukan seberapa banyak kita belajar teman-teman, tapi kualitas dari pembelajaran kita. Belajar setiap malam cuma 30 menit, cuma sejam itu nggak masalah selama kita serius dan kita tahu apa yang jadi kelemahan kita dan apa yang harus kita tingkatkan. Jadi saran dari aku, mulai dari sekarang coba
assess dulu, coba dilihat dulu kira-kira dari 3 subtes yang ada tadi, TKP, TIU, TWK, sebenarnya yang lebih rendah di kita tuh apa sih? Dan apa sih yang bisa kita tingkatkan dari hasil subtes tersebut. Yang keenam teman-teman, yang terakhir, aku mau teman-teman coba kuatin mental dan coba sering simulasi tryout online biar nanti ada waktunya, biar nggak deg-degan. Kenapa? Karena kejadian teman-teman di CPNS 2021 ketika aku daftar, itu komputer aku sempat ngehang atau nggak bisa gitu. Sebenarnya untuk nggak bisanya itu nggak lama sih, paling cuma sekitar 1 menit. Cuman ternyata dari 1 menit tersebut itu langsung ngebuat mental aku down. Aku langsung ngerasa kayak, aduh udah 1 menit lewat, tapi ternyata yang lain udah bisa ngerjain, tapi waktu aku berkurang nih 1 menit gara-gara komputer aku ngehang misalnya. Nah itu tuh udah lumayan ngejatuhin mental aku. Padahal kalau kita coba serius, kita coba teliti lagi, harusnya kita juga bisa untuk memaksimalkan hasil dari tes tersebut. Cuman waktu itu karena mental aku nggak begitu baik, akhirnya aku jadi down dan akhirnya aku jadi nggak maksimal untuk ngerjain soal-soalnya. Terus yang kedua, aku terlalu fokus di soal-soal yang aku rasa aku bisa dapat nilai tinggi. Karena aku tahu TKP itu kalau kita sama nilainya, yang lebih dilihat itu TKP-nya. Jadi aku waktu ngerjain tes itu, aku ngerasa kayak, oh TKP ku harus bagus nih. Berapa ya yang nilainya 4, berapa yang nilainya 5. Jadi aku terlalu fokus di satu soal, sehingga pada kenyataannya itu ngebuang waktu dan akhirnya subtes TWK sama TIU-nya jadi nggak kekejar. Jadi pas waktunya mau habis, ada beberapa subtes TWK sama TIU yang belum aku sentuh, belum aku baca. Cuman akhirnya aku ngasal karena waktunya udah nggak ada atau udah mau habis. Kuatin mental tuh penting banget, kita jangan sampai down cuman gara-gara denger cetak-cetak mouse, karena aku lumayan panik ya pas aku denger cetak-cetak mouse, terus udah pada mulai selesai, udah ada yang boleh keluar duluan, itu aku cukup panik sih. Jadi menurut aku nggak cuman tentang pemahaman materinya aja, tapi dari mental kita juga itu harus dipertimbangkan. Nah kalau teman-teman udah coba beberapa tips and trick yang aku kasih tahu tadi, aku percaya banget teman-teman bisa memaksimalkan nilai skor SKD teman-teman, seleksi kompetensi dasar teman-teman, sehingga peluang untuk lulus di CPNS dan P3K di tahun ini juga bisa lebih besar nanti.